Tuhan. And today we declare our faith. Come on, sing it. We raise a hallelujah only for one name, Jesus Christ. Come on, you Sissy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Sing it, you Sissy, come on. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Oh, oh. I raise a hallelujah. Sing it, church. Heaven comes to fight for me. Amen. Sing it. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Raise a hallelujah. Oh, with everything inside of me. Yes, Lord. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I reward the darkness flee. Amen. I raise a hallelujah. Oh
Jesus. Terima kasih Tuhan, kami sadari selain Kau tiada yang lain Tuhan. Sekalipun badan kami lemah Tuhan, no Tuhan, kami punya Kau Tuhan. So, kita sama-sama arahin hati kita sama satu nama yang gak pernah ninggalin, yang selalu setia, yang selalu ada. Yes. Thank you Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Yes Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ini kerinduan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
Yes Lord, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Thank you for your presence Lord. Thank you for your presence Lord. Thank you, thank you, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami bersyukur karena punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang dekat dengan anak-anaknya. Kami percaya apapun yang Tuhan percayakan hari ini di tangan kami untuk kami kelola. Kami percaya bahwa you know the best for us. Kau tahu yang terbaik. You know our capacity. Kami tahu persis Engkau tahu kapasitas kami. Seberapa yang perlu, ya seberapa yang kami layak untuk kami kelola. Kami berdoa pagi hari ini. Sebelum firman-Mu disampaikan buat kami pastikan bahwa kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan membebaskan kami. Firman-Mu yang menjadi inspirasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau dihormati dalam hidup kami. You are great. You are awesome. In our heart. In our family. Thank you Jesus. Thank you God. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Yes, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar nama Jeffrey Tresna, pernah mendengar nama Budi Utomo, itu bukan nama-nama yang asing, David Novandi, ya. Tapi hari ini ada salah satu leadernya, ya, yang SMCC sudah mulai membuka di Jakarta dan kita akan sama-sama belajar dari seseorang yang sederhana, namanya Taufik Barlian, dan dia hadir bersama dengan istrinya. Istrinya boleh bangkit berdiri? Oke, nah ini istrinya namanya Yunita Sari, betul? Betul ya, Yunita Sari. Kenapa? Karena saya yang pesankan tiketnya, jadi saya ingat ya, kalau enggak tahu siapa. Oke, Ko Taufik silakan Ko Taufik. Oke, boleh kasih apresiasi buat Ko Taufik. Silakan Ko Taufik. Oke, thank you Koko Oci. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Sehat. Sehat? Puji Tuhan. Hari ini saya mules. Gara-gara sampai di bus kita ketinggalan dong. aduh, long story lah. Tapi saya bersuka cita sungguh. Saudara sangat luar biasa. Saya ngerasa atmosfer penyembahan, pujian yang luar biasa. Thank you buat kesempatan bisa hadir di tengah-tengah saudara semua. Tadi udah dikenalin, nama saya Taufik dan hari ini saya akan sharing tentang tema hari ini tentang unity. Amin. Saudara siap? Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, sebab tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Jamah kami, biar sementara anak-Mu sharing firman-Mu, Roh Kudus bekerja, menjangkau setiap kami yang ada di ruangan ini. Berbicara Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya, kita berkata, amin. Haleluya. Berapa lama nih kira-kira ya? Serius? Beneran? Sejam nih kita. Selaparnya oke, 5 menit. Oke, hari ini saya dikasih tema unity, saudara. Saya waktu dapat tema ini saya teringat dengan ayat ini, saudara. Dan Efesus 4 ayat 3 berkata, dan apa saudara? Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya nggak tahu saudara dalam kehidupan saudara bergereja pernah ngalamin nggak di mana gereja itu enggak kompak, enggak solid.
ya kan, kiri kanan duduk kayak ada sekatnya gitu. Apa lo lihat-lihat kira-kira gitu. Ya, atau gereja saudaraku ada tanpa kita sadari kayak ada perlombaan. Kalau di tempat saya itu ada yang namanya CC, community changer. Ya, Komsel misalnya, wah kayak ada persaingan. Pokoknya ini anak gua nih, gak bisa nih gitu. Ini anak lo, waduh ngeri saudara ya. Sehingga ada banyak sekali saudara gereja yang harusnya penuh dengan kasih, tapi gereja membuat orang merasa enggak nyaman. Kenapa? Keras satu atmosfernya. Saya tetap sharing ini walaupun saya ngerasa saudara kayaknya asik-asik aja, nyantai, ngohom banget. Saya terinspirasi, saya kalau ngeliat orang nyembah biasa ngangkat tangan. Saya di samping Oci. Ini nyembah apalagi main keyboard apa gimana? Pemusik ya? Waduh pantas. Saya kayak wah luar biasa. Ya saudara. Dan banyak gereja hari-hari ini enggak breakthrough karena di dalamnya enggak ada kesepakatan saudaraku. Enggak ada kesatuan. Nah saya berdoa supaya di tempat ini enggak terjadi. Amin. Nah kenapa kesatuan penting? Karena kesatuan adalah kerinduan Yesus sendiri. Saudara enggak banyak di Alkitab dicatat isi doanya Yesus. Tapi ada orang nanya, Yesus gimana kalau berdoa? Yesus ajarin, kalau kamu berdoa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, terus dan seterusnya. Tapi di Yohanes 17, pertama kalinya doa Yesus dicatat. Dan doa Yesus saudaraku, ternyata saudari sekian satu perikop doa Yesus, 17 ayat 21 berkata, doanya supaya mereka jadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Saudara, ternyata ayat ini ngajarin kita kalau dunia gak percaya sama Yesus, kemungkinan dunia ngeliat kita gak bersatu. Dunia ngeliat kita berantem sendiri. Orang datang ke gereja karena tahu Yesus penuh dengan kasih. Masuk ke gereja, mereka ngelihat, pertamanya, malaikat banget. Haleluya. Lama-lama, buset, setan banget. Iya kan? Berantem, ribut, cek satu cok, cek, wih ngeri saudara. Ya, aduh. Sampai orang bisa kalau bisa cepet-cepet datang ke gereja, pulangnya kalau bisa cepetan. Kenapa? Pusing. Banyak gosipnya, banyak ributnya. Sehingga apa saudara? Gereja gak bertumbuh. Karena kita gereja cerminan Kristus. Karena kita gereja, saudara tuh orang gak akan melihat Tuhan yang gak kelihatan. Orang melihat saudara yang katanya ada Kristus di dalamnya. Jadi bagaimana saudara menentukan? Coba lihat kanan kiri, malaikat atau yang lain? Oh jangan, bukan saya yang ngomong ya, tentu. Nah saudara, itu tujuan yang pertama, mengapa kita bahas unity. Tapi yang kedua saudara, ini saya lihat di khotbah yang minggu lalu dibahas ayat ini Mazmur 133. Jadi saya ngintip dulu saudara, kira-kira sebulan bahas apa nih? Ya. Ternyata kesatuan itu mengundang berkat. Jadi saudara gak perlu minta diberkati. Gak perlu doa Tuhan buka tingkap-tingkap di langit curahkan berkatmu. Luber Tuhan luber. Gak perlu. Ayatnya bilang gini. Kalau saudara diam dengan rukun. Kalau saudara asik sehati. Tuhan yang perintahin. Berkatin gereja itu. Berkatin. Kenapa? Karena waktu saudara bersatu, Tuhan yang perintahkan pengurapannya turun saudara. Amin saudara. Saudara rindu bersatu? Haleluya amin saudara. Rindu bersatu? Nah saudara, bersatu yang seperti apa? Ayatnya bilang gini. Kesatuan dengan keberagaman. Kalau satu saudaraku, emang satu mungkin gampang. Satu tapi beragam. Nah saya sharing sedikit.
Saya tuh dulunya di gereja Abalov, tahu Abalov ya? Aja Abalov kira-kira 20 tahun lah dari tahun 96. 2016 saya keluar. Sebenarnya nggak keluar sih, sebenarnya saya mimpin sampai 2014 gitu. Lalu Abalov desentralisasi. Nah saya kan bingung, akhirnya ya udah saya di Abalov tapi keliling pelayanan kemana-mana. Tiap minggu bisa beda pulau, beda kota. Dipanggil sama penatua, kamu keliling-keliling, kamu harus build my home dong, bangun rumah Tuhan. Terus saya bilang, saya kalau di dalam mau ngapain, udah banyak orang. Ya kalau nggak mau di dalam, di luar kek, bangun rintis kek, gereja kek apa. Oke saya rintis saudara. Nah karena Abalov nggak buka cabang hari itu, akhirnya ya udah coba rintis. Wah babak belur saudara. Rintis pertama kali, wah susah ngomongin persatuan. Wah ada blok-bloknya. Wah, ya puji Tuhan sampai hari ini gerejanya yang saya rintis masih ada saudara di Citra 6. Saya kasih ke teman saya lalu pindah. Ketemu Kobudi, udah GPI aja, GPI aja ya. Jadi GPI ada. Jadi GPI saya orangnya gak suka rapat, gak suka organisasi. Wih dicariin terus saudara tiap meeting gak pernah nongol. Akhirnya saya bilang ke Kobudi, gini deh gimana kalau kita buka SMC Jakarta. Tapi kamu gak jadi PDT. Karena GPA cuma satu kan PDT. Kamu PDM, nggak penting kok. Yang penting bisa muridin orang, bisa menangin jiwa, bisa baptis orang, bisa nikahin orang. Yaudah, mulai saudara. Dan mulai terjadi keresahan. Kenapa? Karena biasa kan kita sendiri. Kalau di SMCC kan bertiga. Pemimpinnya bertiga. Pemimpin selnya bertiga. Pemimpin ibadahnya bertiga. Dan mau memimpin mesti tes dulu. Karunia jawatannya bisa dikombinasi. Ada harus gembala, ada rasul, ada penginjil. Ada dominan, ada intim, ada cermat. Wih, saudara puji Tuhan. Wah, bayangin ya, Anton tuh struktur dan organisasi. Jadi kalau ngomong sama dia, ini gak ada di struktur, gak bisa, ini gak bisa. Kalau David, yaudahlah bro gak apa-apa. Ini juga banyak pergumulan, kita doain aja ya. Kalau saya ditanya, rencana dong, udah gimana nanti, tergantung Roh Kudus. Roh Kudus mau kemana nih, kita gak boleh kaku dong. Itu kalau ketemu, ini kita meeting rame saudara ya. Dan hari ini waktu aku dikasih tema tentang unity, aku seperti tertawa. Ya, 2 tahun 3 tahun lalu kita mulai penuh dengan konflik, keributan, apa segala macam. Tapi setelah berjalan 2 tahun, kita ngeliatin keindahannya saudara. Apa yang gak bisa saya capai, karena harus planning, meeting. Ya. Ternyata waktu ada yang ngajakin meeting, ada yang nyiapin agendanya, kita mah tinggal ikut, tinggal duduk. Tinggal berdoa doang. Ya gampang kan, tinggal berdoa doang, tinggal follow up jiwanya doang. Program itu sangat menolong saudara. Dan Tuhan kasih berkat berlimpah saudara. Jiwa-jiwa bertumbuh. Hari ini kita cell group sudah ada 6 saudara. Dan kita bersyukur banget. Nah Efesus 4 saudara, saya lanjutin. Ya, Efesus 4 ayat 6-7 bayangin saudara. Ayatnya bilang gini, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua, di dalam semua. Saudara kalau mau satu saudaraku, ya mau unity, Tuhan kasih 7 kali kata satu. Satu tubuh, satu roh. Ya, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ya, kalau satu Allahnya mudah, satu imannya masih sama-sama. Satu baptisannya masih oke, sama-sama ditenggelamin ya saudara ya. Apalagi
Satu roh, Roh Kudus. Nah begitu kita bilang satu tubuh, kita lupa tubuh anggotanya banyak, fungsinya beda-beda. Setuju gak? Tubuhnya tubuh Kristus, tapi anggotanya beda-beda. Ada yang tangan, ada yang kaki. Ya saudara, dan waktu gak terkoneksi sama kepala, berantakan saudara. Itu sebabnya kenapa harus terkoneksi. Itu sebabnya kenapa unity kita bahas. Sering kali dibahas sebulan. Lewat berapa periode sebulan lagi. Kenapa? Karena sering terjadi konslet. Matanya ngelihat saudara. Wih bagus. Enak. Harus kita dapat. Ayo kita ambil. Ngeliat makanan enak. Tapi kaki bilang jauh. Males. Enggak enak, males. Enak, males. Kalau jalan jadinya gini, kakinya gak mau ngelangkah saudara. Pernah ngeliat orang jalan gini. Enggak kompak, enggak unity, enggak bersatu. Makanya gereja banyak gak bisa buat apa-apa. Karena enggak ada kekompakan, kesepakatan, kesatuan saudara. Haleluya. Saya banyak kali ngalamin saudara, kita mau ngelangkah. Karena gak sepakat. Setahun gak ngapa-ngapain. Ribut aja, berdebat. Enggak gue gini, enggak gue gini. Makanya saudara hari ini kita mau belajar, amin. Sepakat. Saudara bisa sepakat, bisa sehati. Saya mau beritahu, gak usah didoain, itu udah kerinduan Tuhan. Gak usah minta berkat karena berkat akan diperintahkan. Saudara hanya perlu membangun hidup saudara di dalam dasar Kristus, amin. Nah yang kayak mana? Yang kayak mana Pak? Yang kayak mana? Ini saudara kuncinya Efesus 4 ayat 2. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. 5 saudara. Ya. Yang pertama, rendah hati. Ya, saudara bisa baca sendiri bahasa aslinya. Tapi rendah hati menurut saya adalah pandangan jujur tentang diri sendiri. Karena kalau saudara jujur, saudara akan menyadari kita gak punya apa-apa yang perlu dibanggakan kecuali Yesus. Nggak ada. Saudara kita dipakai Tuhan itu karena kemurahan Tuhan, amin. Rendah hati adalah sebuah kesadaran mendalam akan posisi di dalam Tuhan. Gak ada apa-apanya. Saya kalau ketemu orang bilang gini, Kak, hebat, gila lu. Boleh kan ngomong gila ya? Gak boleh? Oh boleh. Takut saudara. Takut, matanya penghakiman ngomong gila. Gila Kak, kenapa? Lu kok bisa sih sama Tuhan habis-habisan? Kok lu bisa sih? Saya ngerintis Komsel saudara di Kelapa Gading. Itu kalau saya pergi biarpun 20 kilo. Itu kalau di rumah saya 2,5 jam saudara. Udah kayak ke Bandung saya mah. Mendingan ke Bandung bisa ada kulinerannya. Udah nyampe berangkat 4:30 saudara udah semangat. Sampai jam 7 udah lemes aja macet di jalan tol. Pulangnya 1 jam. Jadi kayak aduh orang bilang gini. Gila Kak, kok lu mau sih? Saya jawabnya apa? Kamu gak tahu saya utang banyak sama Yesus. Saya gak mampu bayar. Saya kayak gini aja, masih kurang. Gak bisa ngelunasin apa yang sudah Yesus lakukan, ini cuma sedikit. Lakuin saudara. Nah orang yang rendah hati saudara, gak akan ngerasa dia jadi yang utama. Dia akan tahu bahwa dia adalah alat di tangan Tuhan. Dipakai boleh, gak dipakai boleh. Ibarat makan nasi goreng sama acar. Paham ya? Wih lu mau hebat. Enggak lah gue mau cuma acar doang. Maksud lu apa? Dimakan boleh gak dimakan gak apa-apa. Beda sama koci. Koci mah telur ceploknya. Kalau gak ada mah kurang. Saya mah apa? Nah itu tuh saudara. Tuhan mau pakai tambahin acar boleh. Enggak apa-apa. Emang terserah Tuhan aja gitu. Rendah hati saudara. Amin.
Nah, kalau saudara rendah hati, gampang saudara. Nyelesain konflik, gampang. Nyelesain perbedaan, gampang. Berikutnya apa? Lemah lembut. Nah ini saudara ya. Keinginan untuk mendengar, tidak cepat bereaksi. Wih, saya nih termasuk yang cepat reaksi saudara. Wah reaksinya cepat, kelihatan banget. Nah saya sangat belajar di sini saudara. Ya, ada orang kalau ya lemah lembut tuh, ada orang komen, ngajak debat, yang ngebela diri, dia mau cuma ngeliat doang sambil senyum-senyum. Oke, udah, boleh saya gantian? Ih kan adem, ya kan? Kalau nggak lemah lembut, entar dulu, nggak bisa. Hah? Lu you jam, I jam, you buy, I sell. Woi, lu maunya apa? Wah kan gitu kan? Jangan lawan sama saya ya, kalau orang lemah lembut diliatin sudah senyum. Oke, ya bu, udah bu, boleh saya gantian jelasin? Ya, nggak cepat bereaksi, menjaga hati orang lain dan meredakan konflik. Kalem aja saudara. Mau belajar melihat POV-nya orang lain. Enggak ngerasa POV-nya yang paling benar saudara. Beneran. Nah oke. Nah yang berikutnya apa? Sabar. Makros plus tumos. Makros panjang, tumos emosi. Kalau sabar, makros tumos jadinya apa? Long suffering. Panjangnya gak berubah tapi marahnya jadi penderitaan. Saudara. Kenapa? Karena ditahan, sabar aja. Ya udah sabar. Apa itu? Kemampuan menahan diri saat diprovokasi atau disakiti. Dia pilih diam gak balas dendam. Gak bela diri. Lambat untuk marah. Kenapa dia gak bela diri? Mungkin saudara salah satunya dia tahu bahwa ada banyak yang dia pernah perbuat. Yesus tebus. Dan kebenaran cepat lambat akan terungkap. Senyum aja. Saya pernah tanya satu kali sama penatua. Kenapa ya Yesus itu udah tahu Yudas bakalan pengkhianat. Kenapa dia gak ngomong ya? Menurut saudara kalau Yesus cerita sama Petrus. Curhat, no. Pet, lu tau gak yang bakalan nyalipin gua, yang nyerahin gua? Siapa Tuhan? Yudas Iskariot. Yang bener Tuhan, gile gua hajar nih, gua tampol nih. Kan dia yang jadi bendahara kita kan. Yesus percaya banget, Rabi kok percaya, kok dia kayak gitu? Iya, kok dijualnya cuma 30 perak doang, keping perak. Kurang ajar tuh orang. Udah Tuhan, gua sikat malam ini. Selesai saudara. Bener gak? Tapi Yesus panjang sabar. Dia kasih kesempatan sampai saat terakhir. Supaya Yudas bisa bertobat, bisa balik. Kalau saya, gue hajar. Enak aja. Udah bayain 3 tahun dia gak terdiri Ci. Waduh. Waktu renungin ini saudara, Tuhan bilang, untung kamu baru PDM. Untung ada Kobudi ya kan yang nahan-nahan kalau emosi. Ya haleluya. Nah sabar, lemah lembut, rendah hati. Apalagi saudara terakhir. Apa? Nih saudara, ini yang paling basically saudara. Nah kita kayak mobil kehabisan bensin tanpa ini saudara. Apa? Kasih. Tanpa kasih kesabaran akan habis. Gak bisa. Sabar gue udah habis. Gak bisa. Sebenarnya bukan gak bisa. Kasihnya yang sudah habis. Lemah lembut akan hilang. Yang tadinya lemah lembut sekarang berubah batu jadinya saudara. Wah! Hilang. Rendah hati akan runtuh saudara. Biasanya kalau ketemu gak dipanggil ya udah nyantai lah. Mungkin KOC lagi sibuk. Biasa gak dipuji ya udah nyantai lah. Namanya juga gembala suka lupaan, banyak yang dipikirin. Tapi waktu kasih sudah gak ada saudara.
Saudara tahu apa yang terjadi? Kita ngomong gini, gila emang dia gak tahu siapa gua. Gua tuh ke gereja dari jam 8 pagi kok. Gua yang nyiapin semua. Yang pulang paling terakhir kunci gua juga. Kok dia bisa ya gak inget ulang tahunnya gua. Tega banget. Kayak gereja cuma satu. Di komplek ini aja gereja banyak. Wih saudara. Tahu kenapa gitu? Kenapa rendah hatinya hilang? Kasihnya gak ada. Makanya Ibrani 12 bilang gini. Janganlah kamu menjauhi kasih karunia supaya gak muncul akar pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Saudara, hari ini coba lihat kanan kiri. Ada yang pahit. Ada yang sudah gak rendah hati. Ada yang mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Satu aja. Kasihmu sudah hilang. Kamu gak mampu mempertahankan unity karena kasihmu sudah gak ada. Kesatuan gak bisa bertahan oleh kesamaan, tetapi oleh kasih yang mau saling nanggung saudara satu dengan yang lain. Kamu gak bisa oke aku backup. Kamu gak bisa oke aku jadi membernya. Kamu buat kesalahan oke aku yang maju. Aku yang coba nengahin ya. Kamu gak bisa hadir karena ada masalah. Oke aku coba handle ya. Tapi aku gak secanggih kamu loh. Oh yaudah gak apa-apa. Itu yang bikin gereja bertumbuh saudaraku. Nah bertahun-tahun saudara. Ya kita ngerintis di SMCC. Wah dari 6 orang di rumah 7, 5, 20, 25, 50, 60 saudara. Wih 6 sel, udah capek. Gak kerasa banyaknya aktiviti kita buat kita kedodoran saudara. Ini loh. Namun demikian aku mencela engkau kata Tuhan. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semulamu. Saya ambil waktu ya 10-15 menit saya sharing. 2025 kemarin kita ibadah saudara. Biasanya 60, 70, Natalan kita 80. Hari itu saudaraku bisa datang 117. 30-an dari saudara sepupu. Kok Budi sampai gini? Kan yang dia khotbah, Fik, dari mana Fik? Kagak tahu kok. Ada satu orang ngajak karyawannya. Karyawannya bilang, boleh gak gue ajak keluarga? Keluarganya bilang, boleh gak gue ajak keluarga besar gue? Boleh. Keluarga besarnya bilang, boleh gak gue ajak tetangga gue? Boleh. 35 orang saudara. Tapi di tengah-tengah itu saudara terjadi cuma perenungan Natal saudara. Pakai lilin yang itu renungin. Saudara sini siapa yang sakit doain. Puji Tuhan ada yang sembuh saudara. Satu orang. Nah kita hari itu ngalamin revival yang dahsyat. Baru tanggal 20-nya Natalan, 21 saudaraku. Saya gak tahu serangan balik atau apa. Wih, ribut saudara. Konflik. Gue capek. Gue begini. Gue mau mundur dari pemimpin sel. Gue mau mundur. Gue mau pindah gereja. Wih, langsung saya rambutnya berdiri semua saudara. Wah. Di tengah itu semua saudara. Nah saya kan, kalau Ko Budi pasti kan, ayo kita meeting. Nah saya bukan orang meeting kan. Gimana? Saya nangis sama Tuhan. Tuhan kami baru nyicipin sedikit banget. Bisa ngelihat kedadannya Bayu tersedia di pelataran rumah Tuhan. Baru nyicip banget. Sel-sel bermultiplikasi dari 3 jadi 5 jadi 6. Pengen banget Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, revive has stopped and it will be. Wih nangisnya tambah kencang. Wah di kamar saudara ya. Wah Tuhan bukan kau yang berkata. Orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata akan pulang bersorak-sorai. Ayatnya keluar semua namanya pendeta ya kan. Wah keluar semua ayat-ayatnya. Lalu Tuhan kasih ayat wahyu ini saudara. Ayatnya gini saya bacain aja ya. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Saya langsung ngomong dong. Tuh kan Tuhan tahu kan. Kita mah radikal Tuhan.
nggak kalah sama Surabaya. Tuhan tahu kan kita mati-matiannya kayak apa. Follow up jiwa Tuhan ngerti kan. Terus Tuhan diam. Lalu ayat berikutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Bahkan kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi bukan kau Budi ya ini ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ntar saudara sampein lagi. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Nangis dong. Tuhan tahu kan. Tuhan tahu kan sebagai gembala bangun jemaat gak gampang. Tuhan tahu kan. Ya mungkin karena jemaat kita masih kecil. Kalau lagi doa disebutin namanya satu-satu Tuhan. Tuhan tahu kan Tuhan. Tapi ayat ini saudara. Tiba-tiba buat saya bungkam. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu lakukan itu karena kamu tugasmu gembala. Kamu lakukan itu karena kamu tahu kamu harus berdoa. Kamu lakukan itu karena kamu mau jadi teladan. Kamu melakukan itu karena kamu cinta sama aku. Makanya kalau ada ngeliat orang yang gak ngelakuin, kita gini, gila ya, udah lulus Bible study belum sih kok gak berubah? Kalau saya ketemu orang yang nanya gini, kok kalau gue mati-matian buat gereja, gue mati-matian pelayanan, gereja mau gak mati buat gue kalau gue ada apa-apa? Saudara suka kayaknya banyak yang punya pikiran gitu. Nih kepala saudara nih kayaknya iya nih. Kok Oci, gue udah habis-habisan nih. Nabur kanan, nabur kiri. Kalau gue ada apa-apa, gereja mau nanggung gak? Saya jawab ya, mewakili. Gereja gak perlu mati buat saudara. Karena Yesus yang mati buat saudara. Saudara ada di sini bukan karena gembala, bukan karena gereja, karena Yesus. Yesus lakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Karena itu kita ada di sini, karena itu kita mau beri yang terbaik, memuji yang terbaik, menyembah yang terbaik. Karena Yesus kita dapat energi. Tapi sampai satu titik waktu hubungan kita sama Tuhan terganggu. Kita datang pagi siapin sound system segala macam. Kita mulai gini. Kayaknya gue tiap minggu pelayanan nih. Yang lain liburan nih. Gak fair banget. Kayaknya gue capek nih. Follow up jiwa. Apa mentang-mentang gue ekstrovert. Besok gue introvert. Males gue kayak gini terus. Capek gue. Wih. Di situ saudara tahu kalau saya khotbah, misalnya abis ini Oci evaluasi, saya terima, saya bisa gini. Lu kan ngeliat gue baru sekali. Saudara bilang nih, pendeta khotbah lucunya doang, isinya mah kurang. Ya udah besok gak ketemu lagi. Tapi kalau Yesus yang ngomong saudara, Yesus yang evaluasi. Aku mencela engkau. Karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Enggak ada tempat kita bersembunyi. Karena Yesus bicara menembus kedalaman hati. Enggak ada. Enggak bisa. Saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau saya rasa ini sebuah pencapaian. Kalau saya rasa saya udah lakukan yang terbaik. Tapi rasa lakukan terbaik itu hanya terjadi waktu pengorbanan Yesus di matamu turun nilainya. Karena selama pengorbanan Yesus di tempat tertinggi, engkau gak akan pernah cukup beri semua yang kau miliki. Gak akan pernah. Terlalu mulia, terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Tanpa itu gereja gak bisa bersatu. Saudara aja memberi gak bisa all out. Kenapa? Kita ngitung. Kita ngitung saudara. Melayani itu kita ngitung. Me time gue terganggu nih. Apa gue nih? Dan hari itu saya bertobat saudara. Nah hari ini kita mulai ngalamin pemulihan. Ada yang akhirnya pindah gereja jauh. Ya tapi 2 tahun yang lalu kamu gak ngerasa jauh dari Bogor ke Jakarta.
sekarang pindah. Ada yang, tapi di luar itu semua saya belajar. Semuanya terjadi karena kasih. Slide terakhir. Kesatuan itu dipelihara, bukan diciptakan. Jangan cepat persatuan. Kesatuan itu dipelihara, kenapa? Karena kesatuan itu ada di dalam diri kamu dan dimulai oleh kamu. Karena ayatnya bilang gini, Christ is in you, the hope of glory. Yesus ada di sini. Sumber kasih ada di sini. Sumber kasih mampu membuat kamu tetap rendah hati, tetap lemah lembut, tetap rela melayani, tetap rela menderita, panjang sabar ada di sini. Tinggal kamu mau pakai apa enggak. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, saya mau undang teman-teman pemusik. Saya nggak tahu saudara ngalamin apa. Tapi kami di Jakarta mengalami. Waktu jemaat bertumbuh, pemimpin gak serta-merta dilahirkan. Kami butuh banyak volunteer. Karena kami kerja tumpang tindih, kami mulai ngitung-ngitung. Gua kayaknya udah WL 3 kali nih bulan ini. Kayaknya gua hasyar melulu. Gua kayaknya sekolah minggu never ending. Wah kayaknya capek banget. Kesenggol dikit, apa lo? Kira-kira gitu. Yesus sudah lakukan segalanya buat kita. Kau lakukan segalanya karena Dia, bukan karena organisasi. Tundukkan kepalamu sebentar saudara. Izinkan Roh Kudus jamah hatimu. Izinkan Roh Kudus bicara dalam hidupmu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Mari sama-sama. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Ini doamu Tuhan, ini doa kami. Biar kehendak-Mu jadi
doa Yesus. Ini doa Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini ada banyak kami yang gak bisa bersatu. Kami gak bisa hati. Kami mikirin ego kami Tuhan. Kami gak mau masuk terlalu dalam. Takut kami terluka lagi dengan luka yang pernah kami alami di tempat-tempat sebelumnya. Tuhan, tapi hari ini saudara tahu bahwa gak ada breakthrough, gak ada multiplikasi, gak ada pelipatan, gak ada kuasa tanpa kesehatian. Hari ini saudara, kalau engkau tahu firman ini untukmu, kau boleh taruh tanganmu di dada. Datang sama Tuhan. Kita tidak puan untuk sehati berdasarkan dari kasih yang mengalir di hati Tuhan. Ketidakmampuan untuk mengasihi karena hari-hari engkau terputus hubunganmu dengan Bapa. Gereja dan seluruhnya menjadi rutinitas. Itu sebabnya kenapa engkau berat melangkah. Tapi kalau hari engkau berkata, Tuhan ini aku Tuhan. Ubah. Pakai aku. Tuhan pakai aku. Kalau di luar sana kasih menjadi dingin. Orang gak percaya sama kekristenan. Kekristenan gak beda dengan agama lain karena banyak terjadi perpecahan, kejahatan. Pakai kami untuk jadi terang Tuhan. Pakai gereja ini untuk jadi teladan Tuhan. Supaya dunia tahu Bapa di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus. Hari ini saudara, mari datang sama Tuhan. Kalau engkau merasa ada seseorang di ruangan ini yang kau perlu hampiri, kau perlu bereskan, kau perlu rekonsiliasi. Kalau ada seorang yang kau merasa perlu, rasanya engkau doakan, kau boleh keluar dari bangkumu, doakan dia, peluk dia. Engkau tahu ada jemaat yang sedang ngalamin kesulitan, pergumulan, hampiri. Izinkan kasih Kristus nyata di tengah-tengah kita saudara. Hampiri saudara. Syakata koralama takoralaba syakata karalaba sandaralaba takasyana. Uralaba syada karalaba. Mari sembah dia. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kami mengikat setiap roh kesuam-suaman Tuhan. Kami mengikat setiap roh yang berfokus pada diri sendiri. Tuhan, kami mau melangkah maju dalam kesatuan. Tuhan, kami punya roh yang sama, hati yang sama, Kristus yang sama. Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya lewat kesepakatan di tengah-tengah kami, Dia tahu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Berkati gereja ini. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat Tuhan apa yang belum pernah Tuhan kerjakan sebelumnya. Tuhan kirim orang dari berbagai tempat. Cari Yesus. Tuhan
buat kami jemaat-Mu sehati untuk menyambut mereka. Untuk membawa mereka di hadapan altar-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya.